Jadi memang untuk hari ini juga berbarengan dengan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau kita ingat sebelumnya ketentuannya adalah dibagi dua gitu ya. Jadi untuk kotak suara keliling di tanggal 9 Maret, kemudian TPS atau tempat pemungutan suara luar negeri ini di tanggal 10. Tapi akhirnya digabung di hari ini di tanggal 10 Maret 2024. Tapi Francisco, di tengah berjalannya PSU ini memang sebelumnya Bawaslu sempat mencatat ada kerawanan yang bisa saja terjadi. Misalnya mengenai waktu pemungutan surat suara atau logistik, kerawanan pemilih, saksi dan atau penyelenggara. Tapi antara Bawaslu dan KPU RI tentunya menjamin bahwa akan ada koordinasi yang intensif agar pelaksanaan PSU maupun juga kerawanan yang tadi disebutkan bisa diantisipasi lebih dini. Tetapi memang untuk sosialisasi dari PSU ini sudah disampaikan oleh KPU kepada sejumlah komunitas yang ada di Kuala Lumpur. Begitupun juga KPU menjamin bahwa logistik untuk PSU ini juga sudah aman. Jadi ada 20 TPS LN dan 120 kotak suara keliling. Total DPT yang akan memilih di PSU hari ini ada sekitar 62.217 pemilih. Izin dari Kepolisian Republik Indonesia juga sudah dikantongi bersamaan juga dengan koordinasi yang tentunya baik begitu dengan Kepolisian di Raja Malaysia juga tentu dibangun untuk bisa pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur, Malaysia ini bisa berjalan dengan lancar. Tentu KPU berharap bahwa PSU di Kuala Lumpur ini bisa berjalan dengan lancar sehingga ini bisa melengkapi jumlah PPLN yang kalau sampai saat ini ada 127, jadi ketika nantinya sudah ada masuk dari Kuala Lumpur akan lengkap. Jadinya di PPLN-nya ini ada 128. Kita nantikan bagaimana proses dan juga penghitungan suaranya nanti, Francisco. Baik, terima kasih Putri Oktaviani yang melaporkan langsung dari gedung KPU RI Jakarta terkait rekapitulasi ataupun juga pleno yang dilakukan oleh KPU.